Selamat pagi Pak Hilman, Pak Ari, Pak Rizal, dan semuanya. Saya Wulan Mantiri akan membawakan presentasi skripsi saya yang berjudul Otomatisasi Eksekusi Pengujian dan Integrasi Hasil Pengujian Antarmuka Aplikasi di PT XYZ. Terdapat 6 agenda dalam presentasi ini yang akan saya mulai dengan pendahuluan. Ketika terdapat perubahan terhadap perangkat lunak, perlu dilakukan pengujian atau secara spesifik regression testing. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak memengaruhi fungsionalitas yang ada. Akan tetapi, ternyata pengujian dapat mengambil sekitar 50% dari total biaya proyek perangkat lunak. Hal ini dapat terjadi karena pengujian masih dilakukan secara manual. Salah satu perusahaan yang mengalami permasalahan yang sama adalah PT XYZ pada aplikasi yang diberi inisial AM. Rilis aplikasi mereka sering tertunda karena proses regression testing yang manual. Ditemukan kalau pengujian manual memakan waktu lama, membutuhkan upaya yang besar, dan rawan kesalahan. Banyak tes juga bersifat repetitif dan trivial. Tidak hanya itu, karena waktu yang dialokasikan hanya 5 hari, beberapa alur pengujian harus dikurangi. Alhasil, kesalahan bisa saja baru terdeteksi setelah regression testing. Hal ini juga secara tidak langsung menyebabkan interval rilis menjadi tidak menentu dan dapat membentang 1-2 bulan. Berdasarkan masalah ini, penelitian merumuskan 3 pertanyaan terkait otomatisasi regression testing, yakni pertama, mengapa itu diperlukan? Kedua, apa saja yang dapat diotomatisasi? Dan ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap dari segi biaya, waktu, dan manfaat untuk industri. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi otomatisasi pengujian dan menghasilkan sebuah pedoman yang dapat diikuti. Untuk PT XYZ sendiri, penelitian ini bertujuan untuk menghemat waktu dan beban kerja regression testing, mempercepat code delivery dengan kualitas produk yang konsisten, dan meningkatkan confidence. Untuk ruang lingkup, penelitian ini hanya terbatas pada pengujian antarmuka dalam aplikasi berbasis React Native. Alur implementasi juga disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi AM. Lalu, metrik evaluasi dihitung berdasarkan kode aplikasi AM dan platform pengujian yang digunakan PT XYZ. Agenda kedua adalah tinjauan pustaka terkait pengujian perangkat lunak. Pengujian adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memastikan perangkat lunak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan, dengan cara mengoperasikan perangkat lunak tersebut dalam suatu kondisi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. 4 tahap pengujian dimulai dengan tes manajemen untuk perencanaan, tes desain untuk pembuatan tes execution untuk menjalankan tes, dan tes analisis untuk melaporkan dan mengobservasi hasil tes yang ada. Terdapat 3 pengelompokan tipe pengujian. Pertama adalah functional testing yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran fungsionalitas sistem perangkat lunak. Functional testing dimulai dari memeriksa komponen terkecil dengan unit testing. Gabungan dari komponen tersebut kemudian diuji dengan integration testing, lalu pemeriksaan secara keseluruhan dengan sistem testing. Kelompok kedua adalah non-functional testing yang berlawanan dengan functional testing. Pengujian ini memeriksa faktor selain correctness dari produk seperti performance, security, dan compatibility. Terakhir adalah pengujian terkait perubahan yang bertujuan untuk mendeteksi efek samping yang tidak diinginkan. Pengujian ini juga dapat disebut sebagai regression testing, tetapi terdapat satu tipe lain yang bernama sanity testing yang memeriksa subset fungsionalitas atau alur yang kritis saja. Mode pelaksanaan pengujian terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengujian manual yang menggunakan manusia. Meskipun memiliki banyak kekurangan, pengujian manual tetap diperlukan karena bersifat eksploratori dan lebih fleksibel dalam pengujian. Klasifikasi kedua adalah otomatisasi pengujian yang menulis tes dalam bentuk kode. Kekurangan dari otomatisasi ini adalah adanya investasi biaya besar di awal yang dapat membuat hasil tidak sebanding untuk volume pengujian yang sedikit. Akan tetapi, untuk volume pengujian yang lebih besar, pengujian dapat menjadi lebih cost-efektif, serta tes menjadi lebih reusable, konsisten, dan komprehensif. Agenda ketiga adalah metodologi. Penelitian ini
mengikuti 7 tahap. Kita sudah membahas sampai tahap 2, studi literatur, dan kita akan melanjutkan dari tahap 3, yaitu perancangan instrumen. Semua instrumen yang digunakan adalah untuk implementasi teknis, seperti testing utilities, otomatisasi dengan Jenkins, dan alat pengembangan aplikasi AM secara umum. Untuk desain implementasi, pengujian hanya terbatas dengan integration testing terhadap antarmuka aplikasi, sehingga faktor eksternal seperti API maupun sistem atau non-functional testing menjadi out of scope dari penelitian ini. Regression testing pun diputuskan untuk menjadi pengujian hybrid atau campuran dari manual dan otomatis, dengan detail seperti gambar di sebelah kanan. Seperti terlihat, otomatisasi pengujian dilakukan secara penuh pada tahap test execution dan test analisis. Nantinya, pengujian manual akan digunakan untuk mengakomodasi pengujian yang bersifat out of scope. Untuk test execution akan ada 2 tahap CI pipeline. Yang pertama yang bernama Feature Integration Test atau disingkat Feature Pipeline. Pipeline ini akan menjalankan tes terkait perubahan. Ini digunakan sebagai upaya untuk meminimalisir waktu CI dalam pengujian skala besar. Pipeline kedua bernama Integration Test atau disingkat All Pipeline. Ini adalah pipeline secara umum yang menjalankan semua tes, dan ini yang akan digunakan untuk regression testing pada rilis aplikasi. Sedangkan untuk tes analisis, alur yang diikuti adalah adaptasi dari alur secara manual yang dilakukan oleh skrip otomatisasi. Pertama, kita akan get test milestones yang belum selesai. Test milestones adalah kumpulan tes untuk fitur-fitur yang ingin diuji dan dirilis secara bersamaan. Pada aplikasi AM, satu rilis mempunyai satu test milestone. Setelah itu, kita akan get test tab milestone untuk rilis aplikasi AM. Jadi test tab milestone ini adalah milestones untuk sub-services yang ada di aplikasi AM. Contohnya aplikasi AM memiliki sub-aplikasi seperti back office, API, dan aplikasi AM itu sendiri. Lalu kita akan get or create test plan untuk regression test yang memuat test run untuk regression test otomatis dan manual. Lalu kita akan mengupdate semua hasil dari pengujian secara otomatis ke dalam test run tersebut. Hal yang masih dilakukan secara manual adalah create test milestone atau test sub milestone. Hal ini dikarenakan tim penguji merasa karena interval yang belum menentu, test milestone harus ditentukan oleh tim penguji sendiri sehingga masih harus dilakukan secara manual. Evaluasi akan dilakukan dengan mengukur 3 metrik, yakni code coverage, produktivitas otomatisasi, dan analisis biaya dan manfaat. Dalam produktivitas, ada test case coverage yang pada dasarnya menghitung seberapa banyak test case yang telah diotomatisasi. Seperti dilihat di rumusnya adalah test case automatic bagi total test manual dan automatic. Dan ada produktivitas desain yang menghitung berapa banyak test case yang dibuat dalam satuan waktu atau time. Analisis biaya waktu menggunakan rumus dari Ramler dan Wolfmeier yang terdiri dari biaya tetap V dan biaya bebas W yang tergantung pada test case. Jika diturunkan, otomatisasi pengujian memiliki rumus yang berupa penjumlahan dari VA atau setup atau waktu setup awal, DA singkatan dari waktu untuk development, EA waktu untuk eksekusi, dan RA waktu untuk reporting hasil pengujian. Sementara untuk hasil pengujian manual, biaya awal VM sudah 0 ketika penelitian dilakukan, sehingga waktu hanya meliputi waktu eksekusi EM saja. Agenda keempat adalah implementasi. Kode implementasi tidak akan dijelaskan lebih lanjut di presentasi ini, dan hanya ditunjukkan layaknya sebuah pedoman yang dapat diikuti. Untuk eksekusi pengujian, penelitian ini menyediakan cara untuk setup test environment dan test tools yang dapat digunakan untuk penulisan tes. Penelitian ini juga memaparkan implementasi di balik penulisan tes yang mengikuti best practices yang ada. Tidak hanya itu, penelitian juga menawarkan skrip otomatisasi dari kedua pipeline.
Ketika branch adalah untuk pengembangan fitur, feature pipeline akan menjalankan tes terkait berkas yang diubah. Cara mengetahui berkas yang berubah adalah dengan langkah tambahan untuk fetch branch dari Git, sehingga berkas dapat dibandingkan selayaknya pull request. Sementara itu, all pipeline akan menjalankan semua tes ketika branch target adalah master. Tidak hanya eksekusi pengujian, penelitian juga menyediakan setup untuk integrasi hasil. Spesifik untuk aplikasi AM, regression testing dijalankan ketika dibuat pull request untuk meningkatkan aplikasi, meningkatkan versi aplikasi, atau memperbaiki kesalahan. Kedua pull request ini mengikuti penamaan branch tertentu dan ditargetkan ke branch release atau master. Terakhir, penelitian juga memaparkan alur dari otomatisasi integrasi hasil tes pengujian yang terbagi menjadi 3 bagian. Script akan dimulai dengan pengecekan apakah integrasi hasil akan dijalankan. Lalu, hasil pengujian akan dipetakan dalam bentuk yang diterima TestRail, yang kemudian dilaporkan melalui TestRail API. Agenda kelima adalah hasil dan analisis yang diperoleh dari 20 fase implementasi dan 2 rilis aplikasi. Penerapan implementasi pertama dapat dilihat melalui sampel all pipeline dan feature pipeline. Perbedaannya dapat dilihat pada kotak biru. Hanya all pipeline yang dapat menjalankan integrasi hasil, seperti terlihat reported 65 results. Lalu, feature pipeline memiliki waktu tambahan karena langkah pengambilan branch dari Git, yang di sini membutuhkan waktu setotal 8 detik. Penelitian juga mengakomodasi alur yang gagal, dan berikut adalah sampel dashboard test run dari regression test otomatis di TestRail. Seperti lihat, ini adalah tesnya, ini adalah test grupnya, dan yang lain-lain. Selama penelitian, terdapat kejadian di mana kesalahan pernah ditemukan saat refactoring terhadap 114 berkas. Apa yang terjadi? Pengujian otomatis mendeteksi kelalaian kecil yang dapat bersifat fatal. Implikasi dari sini adalah, meskipun modul yang diuji otomatis masih belum seberapa, pengujian otomatis mulai dapat mengurangi kebutuhan akan regression testing manual dan meminimalkan kekhawatiran perubahan kode yang dapat menyenggol modul lain, terutama pada perubahan skala besar. Dari otomatisasi pengujian antarmuka, metrik code coverage dan test case coverage dibandingkan. Terlihat mereka pernah bertemu di fase 5-8, lalu berpisah semakin jauh di fase 9, dan lebih jauh lagi di fase 12. Observasi yang dapat di sini adalah tren peningkatan code coverage bergantung pada seberapa kompleks modul yang diuji. Sedangkan tren peningkatan test case coverage bergerak secara linear karena jumlah tes terdistribusi secara merata. Implikasi yang didapat dari sini adalah code coverage yang tinggi itu tidak mengimplikasikan test case coverage yang tinggi, dan berlaku juga sebaliknya. Nilai produktivitas desain pengujian atau pembuatan tes per jam terlihat dapat berubah dari waktu ke waktu. Setelah diselidiki, faktor penyebabnya adalah yang pertama, terdapat test tools yang sudah dapat digunakan kembali. Kedua, adalah seberapa banyak konteks yang diketahui tim pengembang terhadap implementasi yang ingin diuji. Dan yang ketiga adalah kurva pembelajaran dari tim pengembang. Sesuai dengan pengamatan, tim pengembang dapat lebih cepat membuat tes jika sudah terbiasa dengan test tools atau pernah menguji test case yang mirip. Kami juga melakukan perbandingan terhadap total waktu feature pipeline yang adalah garis warna hijau dan all pipeline atau garis yang warna ungu. Terlihat kalau waktu all pipeline lebih rendah atau berada di bawah feature pipeline, kecuali pada box yang warna biru atau fase 15 dan 16. Ini sebenarnya bertentangan dengan ekspektasi, karena kami mengharapkan kalau feature pipeline dapat meminimalkan waktu CI, tetapi malahan ditemukan kalau
all pipeline dapat menjadi kok bisa lebih rendah daripada feature pipeline. Setelah diselidiki, faktor yang menyebab ini, faktor utama adalah caching, di mana pemanggilan pertama itu pasti waktu terlama. Kami pun melakukan penelitian terhadap ke-20 fase, dan ternyata semua fase dengan waktu kurang dari 40 detik yang dipisahkan dengan garis warna hitam adalah hasil pemanggilan setelah pertama. Faktor kedua adalah feature pipeline memang diduga akan lebih lambat dari all pipeline jika waktu pengujiannya dekat, karena ada waktu tambahan untuk fetch branch dari Git yang sudah dipaparkan sebelumnya. Untuk otomatisasi regression testing, mari kita fokus pada data di sebelah kanan. Ini adalah data dari 5 rilis terakhir, di mana pengujian otomatis mulai diterapkan di rilis 4. Rilis 4 menerapkan pengujian otomatis setelah fase 3, dan rilis 5 menerapkan pengujian otomatis setelah fase 10. Menurut pernyataan dari tim QA, rilis 4 dengan 65 tes otomatis atau 6% test case coverage, ternyata belum ada perbedaan yang dirasakan, sehingga waktu pengujian manual masih 80 jam. Tetapi untuk rilis 5 dengan 168 tes otomatis dan 14% test case coverage, ternyata satu penguji dapat selesai 1 hari lebih cepat, atau 1 hari kerja sebanyak 8 jam. Sehingga waktu pengujian manual menjadi 72 jam, karena ada fitur yang sudah tercakup oleh pengujian otomatis. Tetapi apakah dampak mulai terlihat dari 2 rilis ini? Untuk itu, kami mencoba analisis jangka panjang dengan data proyeksi apabila rilis 6 dilakukan setelah fase 20. Untuk data pengujian otomatis diambil dari percobaan asli dengan menjalankan regression test. Lalu manual, waktu pengujian manual adalah estimasi waktu dari tim QA. Ternyata 321 tes otomatis setelah fase 20 dapat menghemat waktu 2-3 hari untuk 1 orang. Sehingga alokasi waktu yang sebelumnya adalah 10 hari untuk 2 orang penguji yang bertotal 80 jam, menjadi 8 hari kali 8, yaitu 64 jam. Observasi yang dapat di sini adalah dampak penurunan waktu tidak hanya terjadi pada waktu pengujian manual, tetapi juga terjadi pada total waktu. Dari yang sebelumnya terlihat 150, naik ke 174, dan sekarang sudah menjadi 106,5 jam. Total waktu diduga dapat menurun dengan 3 ekspektasi berikut. Yang pertama, durasi penulisan tes akan berkurang hingga mencapai titik rendah yang stabil. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada upaya lebih lanjut untuk tes selain pemeliharaan. Dan jumlah tes yang harus ditulis hanya perlu mengakomodasi fitur baru yang ditambahkan. Yang kedua adalah waktu eksekusi pengujian otomatis masih akan berada dalam kisaran menit, khusus untuk aplikasi AM, karena tidak ada iterasi yang cukup panjang yang perlu dilakukan sehingga dapat terlihat kalau misalkan 40% code coverage saja dapat dijalankan hanya dalam waktu 70 detik. Kami menduga kalau bahkan pengujian mencapai 100% code coverage, waktu eksekusi masih akan berada di kisaran menit. Dan yang ketiga adalah waktu pengujian manual akan menurun sering bertambahnya cakupan pengujian otomatis. 2 kemungkinan skenario total waktu regression testing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi ideal di mana total waktu dapat stabil kurang dari 5 hari seperti perumpamaan di atas. Asumsi yang diambil adalah tidak banyak breaking testing yang dilakukan, tidak banyak breaking changes yang ada, sehingga tes tidak perlu dipelihara secara intensif. Hasilnya adalah alokasi sumber daya tim penguji dapat diarahkan ke hal yang lebih berbobot ketimbang regression testing. Akan tetapi, kami juga mengkonsiderasi kasus terburuk di mana total waktu regression testing akan stabil di posisi semula, yaitu 5 hari, seperti perubahan di bawah.
Ini adalah asumsi di mana terdapat banyak breaking changes, sehingga tes juga harus dipelihara dan ditulis oleh tim pengembang. Tetapi perbedaannya adalah regression testing sebenarnya dapat selesai lebih awal. Tetapi proses regression testing secara keseluruhan adalah alokasi waktu 5 hari, di mana kesalahan dapat ditemukan lebih cepat dan diperbaiki pada batas waktu yang ditentukan. Dan agenda terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari penelitian ini berfokus pada pengaruh dari otomatisasi pengujian. Ternyata terdapat pengaruh dapat dirasakan dalam 3 segi ini. Pertama adalah regression testing. Dampaknya terasa pada alokasi waktu dalam satuan person hours, sudah terlihat di 14% test case coverage atau 168 tes otomatis. Diperkirakan total waktu dapat menurun secara keseluruhan atau setidaknya stabil layaknya semula, meskipun nanti jumlah tes akan bertambah seiring rilis. Kedua adalah untuk rilis aplikasi. Jadwal rilis aplikasi memiliki resiko penundaan yang lebih rendah yang disebabkan oleh regression testing. Di sini juga, jika tidak ada penundaan, rilis aplikasi dapat dilakukan secara berkala dengan interval yang lebih cepat. Tidak hanya itu, pengaruh juga dirasakan oleh alur pengembangan aplikasi, di mana pengujian otomatis mengurangi kebutuhan akan regression testing manual dengan tetap menjamin kualitas produk. Keterbatasan penelitian ada pada waktu, data, dan ruang lingkup. Penelitian hanya dilakukan pengumpulan data hanya dilakukan dengan rentang waktu 2 bulan yang hanya bertemu 2 rilis aplikasi, sehingga data terbatas. Lalu pengujian juga hanya terbatas pada antarmuka aplikasi yang berbasis React Native. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perencanaan waktu yang lebih panjang. Karena lebih banyak rilis yang terjadi, tentunya lebih banyak data yang dapat menghasilkan analisis yang lebih konkret. Juga penelitian dapat mencoba otomatisasi ujung ke ujung, tidak hanya tes execution atau tes analisis, tetapi juga terhadap tes desain atau pembuatan tes. Dan tentunya penelitian menyarankan untuk eksplorasi dan membandingkan dengan state of the art dari penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih.